Kemarin aku duduk di pelaminan, tersenyum di depan ratusan tamu. Hari ini, aku sudah bukan istrinya lagi. Resepsi pernikahanku berjalan sempurna. Gaun putih, doa-doa, ucapan selamat, dan janji sehidup semati. Tak ada yang tahu, malam itu suamiku bahkan tidak menyentuhku. Dan keesokan harinya, tanpa pertengkaran, tanpa skandal, ia mengucapkan satu kalimat yang menghentikan hidupku. Talak. Aku ditalak sehari setelah resepsi. Bukan karena aku berselingkuh, bukan karena bertengkar, tapi karena ternyata aku bukan perempuan yang ia cintai. Ini kisah tentang pernikahan yang berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Dan luka yang datang terlalu cepat untuk siap diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kehidupan dan kisah yang penuh makna dan pelajaran untuk kita renungkan bersama. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Karena dukungan dari kalian bikin saya semangat terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Nailah. Aku resmi menjadi istri seseorang selama 1 hari. Hanya 1 hari. Jika aku menghitungnya dengan jam, mungkin tidak sampai 24 jam penuh. Jika dihitung dengan rasa, mungkin bahkan tidak pernah benar-benar dimulai. Hari ini, aku bukan lagi pengantin baru. Aku bukan pula seorang istri. Aku adalah perempuan yang ditalak setelah resepsi. Namanya bermula dari hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gedung pernikahan itu penuh. Lampu kristal bergantung indah di langit-langit, memantulkan cahaya ke ratusan wajah tamu yang datang silih berganti. Musik pelan mengalun, bercampur suara ucapan selamat, tawa, dan doa-doa yang terdengar tulus. Aku duduk di pelaminan, tersenyum sampai rahangku terasa kaku. Gaun putih panjang membungkus tubuhku. Berat, panas, namun aku bertahan. Semua perempuan bertahan di hari pernikahannya. Bukan, di sampingku duduk Rifki, suamiku. Lelaki yang kupilih, lelaki yang kupikir memilihku. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Ia sesekali tersenyum pada tamu, namun jarang menoleh padaku. Tangannya dingin saat ku genggam. Kamu capek, bisikku. Ia menggeleng. Nanti kita istirahat, jawaban singkat, seperti biasa. Aku menelan kecewa kecil di dadaku. Mungkin dia lelah, pikirku. Hari ini berat untuk semua orang. Aku memilih mengabaikan rasa asing itu. Karena hari ini adalah hari pernikahanku. Hari di mana seharusnya tidak ada keraguan. Aku mengenal Rifki hanya 6 bulan sebelum menikah. Ia datang ke hidupku seperti angin yang tiba-tiba berembus kencang. Tidak lama, tapi terasa kuat. Kami dikenalkan oleh keluarga, bukan perjodohan. Kata mereka, hanya via arrangement yang dipercepat. Aku ingin menikah, Ne, katanya di pertemuan ketiga. Aku tidak ingin berlama-lama dalam hubungan tanpa arah. Aku ragu. Namun semua orang di sekitarku terlihat yakin. Ia laki-laki baik. Pekerjaannya jelas. Usianya matang. Kesempatan tidak datang 2 kali. Aku diyakinkan. Aku meyakinkan diriku sendiri. Aku pikir cinta bisa tumbuh setelah akad. Bukankah banyak orang berhasil? Aku tidak tahu bahwa sebagian pernikahan runtuh bahkan sebelum cinta sempat bernapas. Setelah resepsi selesai, aku pulang ke rumah orang tua Rifki. Rumah yang kini seharusnya menjadi rumahku juga. Aku menunggu. Menunggu kalimat lembut. Menunggu perhatian. Menunggu sentuhan hangat dari lelaki yang baru saja menjadi suamiku. Namun Rifki duduk diam di tepi ranjang. Ia melepas jasnya. Lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kamu kenapa? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Aku menunggu lagi. Hingga akhirnya ia berkata, aku capek. Kita istirahat saja. Ia membelakangiku. Tidak ada percakapan. Tidak ada doa bersama.
Tidak ada malam pertama. Aku menangis diam-diam, menatap langit-langit kamar yang asing. Mungkin dia butuh waktu, bisikku pada diri sendiri. Aku terlalu sering memaafkan bahkan sebelum disakiti. Pagi pertama sebagai istri terasa ganjil. Ibunya Rifki menyapaku ramah. Ayahnya mengangguk sopan. Semua berjalan normal. Terlalu normal. Rifki nyaris tidak bicara padaku. Saat kami berdua di dapur, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu menyesal menikah denganku?" Ia berhenti menuang air. Lama. Lalu berkata, "Kita bicara nanti." Jawaban itu membuat tanganku gemetar. Aku merasakan firasat buruk. Seperti awalnya. Seperti awan hitam yang perlahan menutup langit cerah. Namun aku tidak tahu. Badai itu akan datang secepat ini. Siang itu, Rifki mengajakku ke ruang tamu. Pintu ditutup. Aku duduk di hadapannya. Ia menunduk lama. Lalu berkata dengan suara datar, "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Aku tertawa kecil. Refleks. Karena aku pikir ia bercanda. "Kamu lagi capek ya?" Tanyaku. Ia menggeleng. "Aku serius." Jantungku berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" Ia menghela napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang tidak pernah kubayangkan akan kudengar. Apalagi sehari setelah resepsi. "Aku menjatuhkan talak." Aku tidak langsung menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya. "Kenapa?" Tanyaku lirih. Ia menutup wajah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku salah. Aku tidak siap. Aku menikah karena tekanan." Kata itu lebih menyakitkan daripada kebencian. Aku tidak ingat bagaimana aku berdiri. Tidak ingat bagaimana kakiku melangkah keluar ruangan. Aku hanya ingat wajah ibunya yang pucat saat mendengar pengakuan Rifki. "Apa yang kamu lakukan, Ki?" Suaranya gemetar. Rifki tidak menjawab. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan status yang bahkan tidak sempat kupahami. Kemarin aku pengantin. Hari ini aku janda. Bahkan sebelum sempat menjadi istri sepenuhnya, ibuku menangis memelukku. Ayahku diam lama, lalu berkata satu kalimat. "Kamu tidak salah, Nak." Namun hatiku tetap hancur. Karena jika aku tidak salah, mengapa aku yang ditinggalkan? Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Gaun pengantin masih tergantung di lemari. Make up masih tersisa di wajahku. Dan cincin itu masih melingkar di jariku. Aku menatapnya lama. Sehari lalu, cincin ini menjadi simbol janji seumur. Saya menangis. Ceritanya sangat menyentuh hati.